2-0 atau satu sama? 2-0 atau satu sama? Oke deh kalau begitu EPL Arena game kedua. Mana suaranya? Wow. Sangat semangat sepertinya ya. Kedua-duanya sangat semangat. Baik dari Sonic atau bahkan Kingdom. Kita melihat juga early game yang seolah lebih safe sekarang. Tidak ada pertikaian yang begitu banyak. Hanya baku hantam antar roamernya saja Cimomo. Iya. Dan masalahnya yang aku pengen lihat apakah memang dengan ngebawa Pakito ini akan efektif untuk menculik ke arah Suns nantinya. Efek dari fight dari Clay dan terpaksa menggunakan flicker untuk mundur. Yap. Suns. Itu dia, satu pergerakan dan set talent emblemnya Prof. Ini Keluar dia. kembali. Lagi dan lagi, kalau kita mungkin fokus sama kedua mid laner kita antara Clay dan juga Suns, akan membawakan dua emblem yang berbeda yaitu adalah Weapon Master dan juga Bargain Hunter. Impure Rage bakal jadi pilihan utamanya. Tapi kalau kita lihat dari Versik, dia akan bermain dengan durability. Karena walaupun dia membawakan Assassin Emblem, tapi dia memilih ke arah Brave Smite. Dan sekarang Versik sudah berada di level yang keempat, artinya dia sudah punya Decimate. Sementara itu sekarang Clay, Naomi tetap stay di area tersebut. Tapi Kairi masih free untuk farming. Oke, Gord mungkin bisa jadi trending topik dan bahkan talking point kita Cimomo. Karena mungkin di rank sekalipun udah mulai banyak bermunculan. Alasannya apa? Jelas, karena dia clear wave-nya cepet banget, nggak nyampe 3 detik. Dengan 2 skill saja dia bisa membersihkan wave minionnya. Iya, dan Boots ini bakal jadi pemain yang mungkin harus mempertahankan Viraga Armor-nya ya. Satu Karena recall dilakukan. Last Sanity penting banget juga untuk dari Boots sendiri ngejar ke arah backline, tapi Naomi. Yap, Naomi berusaha untuk bisa mendapatkan lagi ke arah satu orang, tapi ternyata ini the way. Mystic Gush tiruan yang membuat Suns pun harus terkapar lemas di area tersebut, tapi Kairi mundur teratur. Iya, tapi kali ini turtle yang sudah mulai dicicil diinisiasi oleh Versik dan Kairi sepertinya tidak akan melakukan kontes. Turtle pertama akan jatuh ke tangan dari RRQ. Gak mau ambil resiko apalagi setelah melihat Boots harus recall terlebih dahulu. Tapi kalau kita melihat dari top lane, gold laner keduanya masih sama-sama baku hantam dan bahkan memberikan poking damage secara tidak langsung. Namun kalau kita lihat dari setup ke arah Keyboy-nya, walaupun dia masih mendapatkan level yang ketiga dan belum ada The Way of Dragon, dia masih mau memaksa dong untuk membukakan satu map dalam loose condition. Ya, dan bahkan kali ini dari Boots yang bertugas sebenarnya untuk melakukan clear cepat. Memang sepertinya akan sedikit kalah rotasi dibandingkan dengan Banana. Dan rotasi midnya menuju ke area atas kali ini yang mungkin belum kita lihat juga dari kedua belah tim. Apalagi Suns yang tadi mungkin sudah di-copy juga ya dengan IMU yang dimiliki sama seorang Clay. Ini udah mulai respect dengan mungkin beberapa hal atau decision making yang mungkin tidak di-expect. Yap. Weh, cewek coba lihat dengan purify dia milikin, tapi cewek tidak selamat di area tersebut walaupun udah ada Way of Dragon langsung dikeluarkan, tapi untuk kali ini Keyboy-nya harus terkena efek Decimate begitu mematikan, di mana 3-0 menjadi milik dari RRQ. Tapi Kairi, agak sedikit terlambat memang dengan adanya pergerakan rotasi yang cukup pelan dari Onyx sendiri. Sementara RRQ mereka udah memberikan space yang cukup ke arah Skylar di area atas untuk dapetin platingannya. Wah, bermain lebih galak daripada Onyx adalah jawaban dari RRQ di game yang kedua. Dan ini mungkin menjadi pertanda apakah akan ada early snowball dari 2000 gold di menit yang ketiga. Karena ini menguntungkan banget buat RRQ ketika mereka akan mendapatkan turtle yang keduanya. Semenjak kita melihat Versik dengan retribution yang on point tadi. Dan Kairi yang tidak mendapatkan space sama sekali di lini depan. Karena tertutup semuanya. Karena rotasi dari Banana. Karena juga badan tebal dari Naomi. Yap, sementara itu sekarang Keyboy masih stay di area atas. Masih stay untuk manipulasi ke arah cewek. Di mana ceweknya udah hilang satu kali nih ya. Tapi terlihat ada 3 rotasi yang dilakukan oleh 3 player bersamaan. Iya, dan turtle kedua tentunya yang mungkin aja akan dilakukan kontes oleh tim Onyx karena mereka nggak mau kehilangan turtle kedua lagi. Yap, itu dia Kairinya langsung berfokus untuk bisa mendapatkan lagi ke arah turtle. Turtle-nya berhasil langsung diamankan. Sementara itu ada beberapa player dari RRQ yang mencoba untuk masuk ke bagian depan. Masih berhasil untuk kabur dan juga pergi dari area tersebut. Kalau ada yang sadar tadi Boots bener-bener ninggalin satu wave. 3 minion dia tinggalkan. Hanya untuk mendapatkan satu turtle objektif. Dan Banana, kalau misalkan dia mau engage terus-terusan Boots-nya, ini akan menjadi salah satu malapetaka. Karena apa? Karena memaksakan secara terang-terangan kayak gini posisinya, akan membuat Boots jauh lebih di backup ketimbang nantinya untuk 1 lawan 1 di bawah. Oke, dan Keyboy ini penting banget karena menurut aku cewek semenjak game pertama itu udah nggak bisa ditinggal sendirian. Karena pergerakan dari bukan ceweknya yang nggak bisa survive ya, tapi RRQ-nya yang mainnya memang dia tahu mereka
mereka harus matiin bot lane-nya. Mereka harus tahan ceweknya biar space-nya gak terlalu banyak, farmingannya gak terlalu bebas. Yap, ini dia di belakang udah ada suara-suara terdengar kembali ya. Apa ini suaranya? Oh jadi Sonic, oke. Apa lagi sih? Jersey-nya balikin dong yang kemarin. Iya, enggak tapi Udah tetap. gak valid. Tulisan jersey-nya tetap. Ulung tetap ya? anti Onyx. Oke, dan kali ini tempo permainan masih dibawakan cukup pelan dari sisi Onyx sih sebenarnya. Karena RQ yang mungkin mereka kelihatan lebih agresif. Plus Versik juga ngebawa Martis yang punya anti sisi. Tentunya dengan Mortal Coil yang ini bakal ngebuat dia akan lebih pede untuk memberikan damage dan bahkan nge-counter secara objektifnya. Bahkan udah mulai di zoning out nih sama Naomi dan juga Clay. Apalagi buat sekarang ada The Way of Dragon, Kairi bisa aja terkena pick off secara paksa. Apalagi kalau kita melihat dari line up-nya RRQ sudah ada pergerakan 5-man rotation. Yap. 5-5-nya berdempetan. Efek dominonya tadi ditinggalin Xbox ya udah hilang gitu aja ya. Iya. Hilang gitu aja. Tapi landingnya bener-bener dipegang sama Banana. Karena memang urusan cut wave minion, apalagi berbicara soal rotasi, ini Banana jauh lebih cepat dibandingkan Boots. Ngomongin masalah damage juga ya. Apalagi dari Pakito ini cukup kuat. Boots kalau nggak punya Viraga Armor tentunya hanya jadi mas-mas biasa. Wah jadi mas-mas. Dan sekarang terbuka Viraga Armornya pas banget di setup Turtle. Oke itu dia. Sementara sekarang cewek masih membuka stack demi stack agar berapi bolanya. Sementara sekarang Turtle udah ditarik ke area yang berbeda. Sans harus mengambil posisi paling belakang. Tapi Boots hadir pula. Fire missile dikeluarkan. Turtle-nya berhasil diamankan. Kairi sendirian tertinggal di bagian belakang. Dan mereka semua disengage kembali. Wow, Turtle ketiga berhasil diamankan oleh RRQ. Sehingga akan ngebuat ini networknya perbandingannya cukup jauh nantinya. Wah slow tempo banget sih serius. Ini bener-bener jadi game yang hati-hati dan tidak ada yang mau melakukan move sama sekali. Masalahnya karena ceweknya udah tumbang sekali. Dan rotasi RRQ sekarang udah fokusnya ke area god lane. Oke 4 lawan 4. Oke itu dia di area atas. Ada pertempuran di mana tadi Wave Dragon udah mulai connect dan juga Skylar berhasil langsung dimanfaatkan. Menjadi 1 poin kill Last Insanity. Versik ada di bagian belakang meledak kena 2 orang dan mereka semua. Setelah mendapatkan 1 orang cukup ya. Cukup mundur kembali. Masalahnya dari banyaknya target sih Momo yang kena Skylar. Iya itu yang mau aku highlight juga Be. Karena pas banget Skylar-nya yang ke pick off. RRQ langsung mundur. Dan tentunya Onyx mereka juga sebenarnya mainnya lumayan hati-hati sih. Slow tempo masih dibawakan. Dan bahkan mereka setelah ngedapetin Skylar mereka nggak mau terlalu ngincer ke next targetnya. Bahayanya mulai sekarang. RRQ harus benar-benar punya cover menuju ke arah Skylar. Agar tidak terkena The Way of Dragon. Apalagi ketika ada flicker di sana. Target dari Keyboy-nya langsung matanya cuma ke Skylar. Iya makanya. Dan itu kalau untungnya ya menurut aku Keyboy tadi udah nendang duluan. Wah dan ini dia. Sebuah rotasi lagi, conceal play pun dilakukan Cimomo. Yes, dan kali ini siapakah akan diculik? Yap, itu dia pertempuran kembali terjadi di bagian bawah. Kairi akan ke melaju. Karena untuk sekarang, coba lihat. Ada conceal, tapi flicker udah dikeluarkan pula. Di area yang berbeda, Last Insanity dikeluarkan oleh Clay. Di mana ada 1 turret lagi berhasil dihancurkan oleh Banana. Dan Boots enak banget sih, dia tinggal fire missile aja dari jauh ngusir Versiknya. Karena dari segi damage pun di sini Versik belum terlalu sakit-sakit banget. Dan kalau kita ngeliat Banana masih fokus dengan split push. Objektifnya masih bisa dipegang sama RRQ. Sementara Onyx mereka memang agak sedikit kesulitan nih untuk setidaknya numbangin turret di area bawah dan juga area atas. Tinggal gimana ketika Lord muncul 2 banding 1 turtle-nya dan bahkan RRQ unggul dari segi gold dan net worth. Level mungkin bisa dikejar. Tapi buat sekarang Versik setidaknya dia level 12. Jadi retribution-nya bakal lebih on point dibandingkan Kairi. Bahkan kalau kita lihat perlahan, tempo permainannya udah mulai ada yang bergerak dari masing-masing tim. Iya. Itu Entah dia. menuju ke arah top dan ada yang menuju ke arah bottom lane. Tapi Naomi, Boots, waduh, Bootsnya Lagi. kehabisan Viraga. Bisa Karena jadi. sudah terlalu all in barusan dan bahkan sudah mulai ada rotasi dan secara paksa lihat Kairinya di all in. Oke, Kairinya berusaha untuk bisa tadi mengeluarkan Battle Wall yang dimiliki. Terkena ke arah beberapa player, tapi Naomi-nya, bahkan Kairinya masih berhasil selamat dan juga pergi dari tersebut. Boots punya Viraga Armor, Last Insanity bisa dia keluarkan. Naomi sedikit lagi yang tersisa. Way of Dragon dia berhasil untuk menghantarkan lagi ke arah Skylar di mana tuh. Kali ini, oh my god Keyboy. Bisa-bisanya mendapatkan 1 damage dealer yang sangat-sangat dibutuhkan. Namun untuk sekarang, Kairinya pergi ke arah mana. Kairinya berhasil langsung dihancurkan, tapi untuk sekarang mereka semua malah mendekatkan diri karena dari cewek, di mana cewek adalah 1 damage dealer yang utama yang dimiliki oleh pemain dari Onyx. Tapi Banana mengamuk 1 kecamatan, dia tampol semuanya. Banana ternyata masih bisa untuk menumbangkan cewek
Yang tadinya kita udah mulai ketar-ketir ketika Skylar tumbang terlebih dahulu. Kairi jadi trade-nya, Clay juga jadi trade-nya, tapi jadi mahal karena cewek juga ikut tumbang. Iya, ini benar-benar trade yang manis banget dari RRQ dan bahkan jadi free Lord. Dengan Lord kali ini, Skylar sekarang sudah punya Wind of Nature. Seharusnya akan ada counter re-engage yang akan dilakukan sama teman-teman dari RRQ dengan memanfaatkan satu Lord ini. Tapi ingat, masih ada Gord. Gord sangat kuat dengan true damage magic DPS-nya juga. Dan memastikan Mystic Gus menuju ke arah Lord adalah jawaban dari Onyx seharusnya ketika kita berbicara Lord yang didapatkan barusan dari RRQ. Oke, itu dia. 3 player, 4 player mulai berkumpul. Sementara untuk Naomi yang tadi mencoba untuk bisa mendapatkan lagi ke arah Chow. Tapi Chow masih punya Sunpo. Wah, ini apakah targetnya harus diubah? Tidak harus Skylar yang di-engage? Apakah harus Clay-nya dulu atau jangan-jangan Banananya dulu? Banana sih. Banana dari tadi sih hadir di momentum yang tepat banget. Memberikan jab di lini belakang, apalagi kayaknya cewek nggak ready juga dengan Wind of Nature. Dia pun cuma punya Purify, jadi kalau misalkan langsung di-flickerin sama Banana, pasti bakal kena. Kayaknya memang harus ada stun juga sih yang nempel ke arah cewek. Karena kalau ngomongin masalah Boots, kayaknya Boots cuma bisa untuk nge-dealing damage aja. Dengan Fire Missile dia nggak punya sisi yang cukup untuk nahan setidaknya ketika Banana ngejar ke arah ceweknya. Dan ini Kalau lihat, Sans kan masih punya Mystic Projectile. cepet banget loh. Iya. Cepet banget dari Suns-nya untuk menumbangkan Lord bersama dengan cewek juga di belakang. Boots, tapi yang paling terpenting sekarang adalah bagaimana cara dia untuk ngebait pemain RRQ dengan ultimate-nya. Karena dari tadi Boots ada di lini depan. Hanya saja berbeda dengan game yang pertama, sekarang dia agak sedikit kesulitan untuk melakukan deal damage-nya. Sans mencoba untuk mengusir ya. Iya. Ada sebuah setup tadi yang akan dibangun tapi Konsil. ternyata Konsil bersamaan mencoba untuk bisa mendapatkan lagi ke arah Keyboy. Tapi mereka masih gagal. Ada satu Inotaren yang udah berhasil dihancurkan pula di bagian bawah. Boots mencoba untuk bisa menghantarkan lagi damage yang maju ke bagian depan. Tapi Banana sekalinya tampol udah pergi lagi. Iya. Yang penting ditumbuk pinggangnya sekali pergi dah Cimamo. Ya ini alasannya kenapa mereka juga nge-ban Pakitonya ya tadi Yap. di game yang pertama. Dan sekarang hanya dengan satu pemain yang bisa melakukan distraction, bisa mencoba untuk memotong dari sisi area blind spot itu jadi impactful banget untuk RRQ sendiri di game kedua. Bentar. Fokusku malah ke Onyx dari terutama Kairi ya. Dia kalah level sama Versik, tapi buff-nya dikasih ke Suns. Tujuannya berarti Onyx mau membawa game ini menuju ke arah late game. Oke. Karena tujuannya adalah untuk memperkaya gold laner dan juga mid lanernya. Damage dealer utamanya, karena Kairi nanti bakal cuma jadi badan. Versik sekarang unggul dari segi level. Mungkin Lord yang kedua masih aman buat RRQ, tapi mereka harus secepat mungkin melakukan eksekusi daripada dibawa ke late game. Karena high ground power dari Gord ini bakal bener-bener menjengkelkan banget. Makin lama slow effect-nya makin mengganggu. Iya. Dan jangan lupakan glowing one. Permainan front to back bisa mereka lakukan. Nah, tinggal gimana caranya RRQ eksekusi di game yang kedua secepat mungkin sebelum menit yang ke-18. Wah, Boots-nya kehilangan Viragaramor dengan sangat cepat, tapi untungnya masih ada immune. Itulah harga yang harus dia bayar di saat masuk ke dalam rumput yang tidak bergoyang, bukan berarti tidak ada orang. Dan itu mungkin jadi tugas buat Sound juga ya untuk melepas Mystic Projectile, ngecek boost. Karena sekarang RRQ mereka hampir bisa dapetin map control dari Onyx sendiri. Invasi ke area orange dan juga purple ini possible banget sebenarnya dari RRQ karena mereka udah gundul dari sisi turret outer dan innernya di area atas bawah. Oke, dan sekarang hey Keyboy hampir saja bisa mendapatkan lagi karena satu player, tapi Banana tetap berada di area tengah. Guna untuk bisa mengganggu, memberikan damage-nya, Lord-nya. Mereka membuat sebuah perimeter, tidak ada yang boleh mendekat dari pemain Onyx itu sendiri. Coba lihat Naomi di tempat yang berbeda, membanting lagi ke arah satu orang, tapi Naomi-nya malah tertinggal di bagian belakang. Immortalnya udah mulai pecah. Naomi yang tertinggal sendiri flicker, dan juga Naomi kali ini masih bisa bertahan dan juga pergi dari tubuh, tapi sekarang lah si Sanity meledak. Skylar pun langsung kira double kill didapatkan pula oleh Boots. Ada pertempuran yang terjadi di atas tersebut, tapi Lord-nya udah langsung ditinggalkan. Shutdown pun tercipta, Versiknya langsung dilakukan, tapi Banana pergi ke arah mana? Karena Banana pun harus pergi dari area tersebut, udah gak kondusif lagi keadaan, dan sekarang inner turret-nya pun bisa dihancurkan. Dan tiba-tiba Skylar juga hilang, Be. Iya, pas banget Last Insanity-nya Wah, itu- menyambut Skylar dengan flicker yang baru saja digunakan. Dan sekarang terbuka base turret, terbuka Lord, comeback yang out of nowhere. Tiba-tiba didapatkan sama Onyx gara-gara satu momentum Naomi-nya tertangkap begitu saja, dan Banana semua mata langsung ke belakang. Kok bisa? Sadar semuanya. Kairi sama Keyboy satu suara kayaknya ya. Lihat ke belakang dan sekarang Lord-nya Iya, iya. malah di take over. Karena mereka udah Wah. ngebaca playstyle Banana, selalu kayak Padahal, gitu, Be. padahal ceweknya udah ready win of nature. Ya. Sebenarnya mereka maju terus, nggak akan jadi masalah. Tapi mereka bener-bener menghargai bagaimana backup yang cepat. Dan ini adalah sebuah respect move
yang dari tadi mungkin RRQ mainkan tapi ternyata terbaca sekarang Pak Iya. Pulung. Itu udah tadi kena Mystic Projectile juga gitu loh Nih, beberapa Cimo. player dan sekarang. Wah. Oh, Skylarnya pas banget Iya. flickernya ke arah turret. Dan itu adalah Insanity. Iya. Lenyap. Lagi. Benar-benar bagus banget apapun yang udah dipermainkan oleh pemain dari Onyx, dari RRQ. Tapi Banana dipaksa untuk masuk ke dalam pekarangan dari area defensifnya. Projectile kena lagi karena Naomi. Terlihat ada DPS lagi yang masuk. Keyboy pasang badan di bagian Kairi. depan. Sedikit lagi bisa Versiknya agar gak bisa bertahan. Karena masih bisa bertahan tapi Banana mencoba untuk masuk ke bagian belakang dan juga menghancurkan lagi Karasa. Tapi Banana harus berikan ke area yang berbeda. Mystic Gold jalan dikeluarkan dan Banana. Banana dihancurkan di area tersebut. Clay? Sendirian. Tapi Clay mencoba untuk maju ke bagian depan. Menculik lagi harus satu orang. Tapi sekarang Clay masih gagal untuk melakukan sebuah setup dan wave minion mulai hadir pula. Tapi pertempurannya akan terus berlanjut di mana sekarang wave minion pun masih menjadi penghambat di antara mereka. Tapi minion di area bawah juga udah mulai masuk dan 20 detik lagi waktu untuk Banana bisa respawn. Tapi apakah itu cukup? Sementara Naomi cuma punya on untuk menahan. Tonapan memori dikeluarkan tapi sekarang efek Tonja begitu menjangkitkan dan juga Clay mencoba untuk maju ke bagian depan tapi tidak bisa double kill tidak mengabul oleh San. Hanya ada 2 player dimiliki oleh pemain dari Araki tapi sekarang William Dragon udah masuk lagi. Skylar dia berhasil didapatkan Dovi dia berusaha untuk bisa pulang ke bagian belakang tapi masih ada wave minion yang langsung dihilangkan pula oleh Banana. Banana berjual seorang diri di bagian depan. Sedikit lagi SP tersiap dari beberapa player pemain Onyx. Akankah mereka bisa mendapatkan kemenangan insansia? Pasang badan, emoticon dikeluarkan pula dan disempurna sudah hilang kali ini. Last Insanity tapi Banana Cimomo. Banana pun hilang. Game menjadi milik Onyx. 2-0 dan pertahanan dari RRQ dilumpuhkan begitu saja oleh Onyx.